Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi pada video kali ini ya, saya akan melanjutkan ya belajar tentang CRUD atau operasi CRUD di PHP ya dan database MySQL atau MariaDB ya. Jadi pada video sebelumnya saya masih mengalami error ya pada kode untuk menghapus data pada MySQL ya atau operasi delete. Jadi kodenya sudah saya perbaiki dan kode delete-nya sudah berhasil. Jadi pada video ini saya akan coba perlihatkan hasil dari sistem booking hotel sederhana ya atau simple dengan operasi CRUD ya menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL atau MariaDB. Jadi ini untuk termuxnya saya sudah jalankan seperti ini. Kemudian saya akan coba masuk dulu pada folder htdoc, karena folder htdoc ini adalah folder atau penyimpanan default ya untuk Apache server ya. Jadi otomatis file-file website yang kita buat ya atau file PHP dan HTML yang kita buat harus disimpan pada folder atau direktori htdoc ya, karena ini adalah folder atau direktori default untuk Apache. Kemudian saya akan lanjut mengakses folder hotel booking ya. Hotel booking seperti ini. Saya akan masuk pada folder htdoc, kemudian masuk lagi ke folder hotel minus booking menggunakan perintah cd ya. Kemudian saya akan coba enter. Oke, sampai sini sudah. Kemudian saya akan coba perlihatkan ya kode-kode yang ada atau struktur project booking hotel ini ya. Saya akan coba cek dulu isi dari folder atau direktori hotel minus booking menggunakan perintah ls ya. Kemudian saya akan enter. Oke, ini adalah file-file PHP ya. Dan kemudian di sana ada file SQL ya. Oke, saya akan coba perlihatkan isi dari kodenya ya di setiap file ini ya. Yang dari pertama dari file @_booking.php. Oke, jadi isinya seperti ini ya, dari sini sampai ke sini ya. Oke. Ini kodenya sudah sukses ya. Kemudian saya akan coba ls kembali. Oke, untuk @_booking.php kodenya sudah saya tampilkan menggunakan perintah cat. Kemudian untuk kode selanjutnya yaitu kode create_database.sql ya. Oke. Ini dari sini ya. Ini query SQL ya. Di sini pada file create_database.sql ini menyimpan query SQL. Jadi query yang pertama di sini adalah untuk membuat database baru dengan nama hotel_booking ya. Kemudian kita menggunakan query use agar dapat memanajemen database baru yang saya buat ya dengan nama hotel_booking. Kemudian di sini ada query create table booking. Di sini artinya saya membuat tabel dengan nama booking ya. Kemudian di sini ada atribut atau field ID, di mana di sini tipe datanya di sini adalah integer atau angka. Kemudian ini angka atau bilangan bulat ya, integer. Kemudian auto increment ini berarti ini nanti berupa angka yang berurutan ya, yang otomatis nanti akan dibuat berurutan oleh SQL-nya atau MariaDB-nya ya. Kemudian primary key ini menjadi kunci utama ya, dimana primary key ini nilainya harus unik ya. Kemudian ada name ya, ada field ya atau atribut name.
di mana tipe datanya varchar. Kemudian ada tanda buka kurung 255 tutup kurung, di mana itu adalah panjang dari karakternya ya. Panjang maksimalnya adalah 255. Kemudian di sini ada query not null yang berarti data ini tidak boleh kosong ya. Kemudian ada atribut atau field email. Tipe datanya sama seperti name. Kemudian di sini juga not null sama ya. Kemudian untuk phone di sini ini adalah nomor handphone ya dari tamu hotelnya. Di sini tipe datanya masih sama varchar, namun untuk panjangnya adalah 15 ya. Ini sama-sama not null atau tidak boleh kosong. Kemudian di sini ada field atau atribut check in underscore date dan check out underscore date, di mana check in underscore date ini adalah tanggal check in dari tamunya ya. Di sini tipe datanya adalah date. Ya, itu adalah tipe data untuk tanggal ya. Kemudian check out underscore date sama tipe datanya juga tanggal ya. Itu tanggal check out dari tamunya. Kemudian room type di sini tipenya enum, berarti ada pilihan seperti ini ya. Ada single, double dan suite. Ini adalah tipe kamarnya. Kemudian juga di sini tidak boleh kosong ya, atau not null. Kemudian ada field create add ya, dimana create add ini mengambil waktu ya. Ini ditandai dengan tulisan current time di sini. Mengambil waktu saat penyimpanan data tamu ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini untuk kode add booking cukup panjang ya di sini ya. Ini adalah query SQL di kodenya untuk menyimpan data tamu ya. Oke, nanti values atau nilai-nilainya ya, nilai dari data tamunya diambil dari variabel-variabel ini, yaitu variabel name, email, phone, check in date, check out date, dan room type ya. Dimana nilai dari variabel ini akan didapatkan dari form ya, menggunakan metode post ya di sini ya. Seperti ini. Oke. Kemudian yang include di sini, yang paling atas ya. Include di sini ini untuk kode koneksi ke database ya. Di sini terdapat parameter host alamat IP dari database-nya atau server database-nya, kemudian ada username database-nya, kemudian ada password database-nya, dan yang terakhir ada nama database-nya ya. Oke. Ini formnya ya. Nah, dari form ini nanti akan diambil nilai-nilai data tamunya ya, kemudian akan disimpan pada variabel di atas ya. Variabel ini. Oke, variabel-variabel ini. Kemudian di sini ada button submit ya, untuk melakukan proses penyimpanan. Kemudian saya akan coba ls kembali. Enter. Kita akan coba buka ini yang pada video sebelumnya masih error. Cat delete ya. Oke, ini dari isi dari kode delete ya. Di sini juga sama, koneksi database di sini include ya. Kemudian di sini untuk menyimpan nilai ID yang akan kita hapus ya. Ini diambil menggunakan metode get nanti dari ID yang akan kita hapus ya. Oke. Kemudian di sini query-nya, query untuk menghapusnya, delete from booking ya. Hapus dari tabel dengan nama booking where ya, di mana ID sama dengan ID yang kita ambil dengan metode get ya.
Jadi seperti itu untuk delete-nya. Kemudian saya akan coba ls kembali. Kemudian kita akan coba tampilkan kode edit ya. Oke, ini untuk editnya. Ini koneksi ke database ya. Kemudian di sini mengambil ya nilai ID menggunakan metode get ya. Kemudian disimpan pada variabel ID. Kemudian di sini kita buat variabel result, di mana variabel result ini menjalankan query SQL ya. Select bintang from booking where ID, di mana kita ambil dulu nilai-nilai data tamu yang akan kita edit ya menggunakan select bintang from booking ya. Where ID, yaitu ID akan diambil dari nilai variabel ID ya. Oke, kemudian di sini nanti kita akan mengirim data yang baru menggunakan metode post ya, data tamunya yang diedit. Kemudian ini adalah query untuk mengedit data tamu ya, dimana query ini adalah update booking set. Nah, ini update booking set adalah query untuk mengupdate data pada MySQL atau MariaDB. Nilainya sama, akan diambil dari variabel-variabel ini, di mana variabel ini menyimpan nilai yang didapat dari from ya, dari form yang saya buat di sini. Jadi nilai yang kita input melalui form ini akan disimpan ke variabel ini ya. Variabel name, email, phone, check-in, check-out date, room type ya. Oke, itu tadi untuk kode update. Kemudian lanjut lagi kode berikutnya, index ya. Ini coba kita cek dulu isi dari kode index menggunakan cat, nama filenya index. Oke, index isinya hanya sedikit ya. Pertama di sini kita load kode header.php yang tersimpan pada folder views ya. Kemudian di sini saya cetak tulisan booking list ya menggunakan tag h2 ya. H2 ya. Ini adalah font. Untuk tag H ini adalah font ya di HTML, dimana jika nilai H-nya ini semakin kecil berarti ukuran fontnya akan semakin besar. Misalnya tag H1 memiliki ukuran tulisan lebih besar dibandingkan dengan tag H2 gitu ya. Kemudian di sini ada kode atau tag A, href. Tag A ini adalah untuk link ya. Ini untuk link di sini. Berarti jika saya klik tulisan add booking ini akan mengarahkan saya pada file add_booking.php ya. Ini untuk menambahkan data ya. Kemudian di sini ada include juga, ini untuk mengeload file list_booking. Kemudian ada include lagi satu di sini untuk footer.php yang dimana fungsinya untuk mengeload file footer.php yang tersimpan pada folder views ya. Oke, itu tadi untuk isi dari index.php. Kemudian kita coba cek lagi isi dari list menggunakan cat. Oke, di sini akan saya lihat di sini pada baris pertama. Kalau yang ini nih untuk pembuka kode PHP-nya ya. Tanda lebih kecil, tanda tanya, PHP.
Kemudian pasti ada penutupnya juga di sini. Tanda tanya lebih besar ya. Ini penutupnya. Oke, kemudian ini untuk koneksi ke database, yaitu file database.php ya. Dimana file ini di-load dulu terlebih dahulu agar kode pada list underscore booking.php ini sudah terkoneksi ke database MySQL atau MariaDB-nya. Kemudian di sini ada query SQL yaitu select bintang from booking ya, order by create at descending ya. Oke, jadi di sini maksudnya select bintang from booking ini tampilkan semua data. Mana kodenya tadi? Ini select bintang from booking berarti tampilkan semua data yang ada pada tabel booking ya. Order by di sini berarti order by create at descending ya, akan diurutkan ya dengan descending. Ada untuk pengurutan ya, di MySQL ada descending dan ascending, di mana descending ini akan diurutkan berarti berdasarkan ini atribut create at ya. Ini akan ditampilkan yang paling atas nanti data yang lebih lama dibuat atau yang terakhir dibuat ya. Karena itu yang nilainya lebih besar ya. Misalnya saya menambahkan data tamu nanti di tanggal 10. Kemudian saya tambahkan data tamu di tanggal 11. Berarti tanggal 11 itu akan menjadi yang paling atas ya, ditampilkan. Kemudian tanggal 10 akan menjadi data dengan baris kedua yang ditampilkan ya. Kemudian di sini echo saya buat tabel di sini ya. Kemudian ini header dari tabelnya. Ini header tabelnya. Kemudian di sini saya buat perulangan ya, menggunakan perulangan while. Oke, di sini untuk menampilkan, jadi perulangan ini untuk menampilkan data-data yang ada pada tabel booking ya. Kemudian di sini ada tag A, href edit, berarti ini link yang saya buat untuk mengarahkan ke file edit underscore booking.php ya. Kemudian di sini ada tag href ya. Ini on click confirm delete ya. Ini untuk konfirmasi penghapusan ya. Oke, jadi ini nanti akan mengarahkan ke file delete booking.php ya. Di sini ada script JavaScript yang saya buat. Jadi nanti akan muncul tulisan yakin ingin menghapus booking ini gitu ya. Ini berdasarkan ID dari datanya ya. Akan dihapus berdasarkan ID dari datanya. Oke, saya akan lanjut lagi. LS saya akan tampilkan lagi. Oke, ini sudah ya. Kemudian saya akan coba cek get config database.php ya. Ini kode untuk koneksi database-nya ya. Oke, karena durasi videonya sudah 18 menit menuju ke 19 menit, jadi saya akan langsung demokan saja ya aplikasi yang saya buat. Jadi tadi itu penjelasan sekilas sedikit ya, inti-inti dari kode yang saya buat ya. Sekarang saya akan coba untuk mendemokan. Oke, di sini saya harus jalankan dulu database-nya dan juga Apache-nya ya, server Apache-nya. Server database-nya harus dijalankan. Kemudian juga server Apache-nya saya akan coba jalankan dengan perintah apache ctl start ya. Ini untuk menjalankan service
Apache-nya atau server webnya. Kemudian untuk menjalankan server database atau MySQL-nya atau MariaDB, saya lupa perintahnya, jadi saya akan coba tampilkan perintah yang pernah saya ketik sebelumnya dengan perintah history. Kemudian saya akan filter menggunakan grep MySQL ya. MySQL. Ini perintah untuk menjalankan database MySQL-nya ya. Oke, setelah database MySQL dan server Apache-nya berjalan gitu ya, kita sudah bisa mengakses aplikasi yang saya buat ya. Kita bisa mengakses menggunakan alamat domain loopback, yaitu localhost 8080 / hotel minus booking ya. Oke, ini sukses saya akses. Ini datanya masih kosong. Dilihat di sini tabelnya masih kosong ya. Saya coba dari operasi create dulu ya. Add misal di sini Noval. Kemudian email saya Noval @universitas bumi gora.ac.id. Kemudian nomor telepon saya 081 558 860. Check in-nya tanggal sekarang tanggal 14, check out-nya tanggal 17 misal. Terus tipe kamarnya suite, terus klik tombol book now. Oke, ini datanya berhasil tersimpan ya. Data ini juga akan berhasil tersimpan ke database MySQL-nya ya, otomatis ya. Kemudian read-nya ya di sini ya, di file index.html ini adalah operasi read-nya. Seperti ini menampilkan data dari database ya. Kemudian edit, kita akan coba fungsi editnya. Saya akan coba ubah yang Noval tadi menjadi Hanif. Kemudian emailnya ini saya ganti misal Hanif. Kemudian nomor telepon misal 0370 654 43. Nah gini ya. Tanggal check in-nya hari ini, check out-nya tanggal 19 misal. Terus tipe roomnya double, klik book now. Nah ini datanya berubah ya, berhasil dirubah ya. Kemudian untuk operasi delete yang pada video sebelumnya gagal, ini udah saya perbaiki. Kemudian tadi juga untuk kodenya sudah saya tampilkan dari file delete booking ya .php. Sekarang akan saya coba hapus menggunakan tombol delete atau link delete di sini. Akan klik. Nah, di sini akan muncul konfirmasi ya, dengan tulisan yakin ingin menghapus booking ini. Jika kita mengklik batal, berarti datanya tetap tidak terhapus ya, akan tetap ada di database MySQL-nya. Tetapi jika kita klik ulang, kita klik OK di sini, yakin ingin menghapus booking ini, kita klik OK. Nah, di sini datanya hilang atau terhapus ya. Itu operasi CRUD yang pada video sebelumnya sudah saya buat kodenya. Pada video ini saya tampilkan dan saya jelaskan sedikit tentang inti-inti dari kodenya, apa maksud dari kodenya. Oke, karena durasi dari video ini sudah 24 menit, saya rasa terlalu panjang ya. Jadi saya akan cukupkan video ini sampai sini. Untuk video selanjutnya saya akan coba mengembangkan aplikasi ini dengan mengkombinasikan dengan REST API mikrotik ya, dimana rencana saya nanti untuk username ini untuk hotspot tamu ya. Jadi ketika kita menyimpan data tamu di sini, maka otomatis hotspot ya dari tamu tersebut akan dibuat ya, otomatis ya menggunakan REST API mikrotik ya pada kode ini. Untuk username hotspot tamunya saya akan mengambil nilainya dari email.
Kemudian passwordnya akan saya ambil dari nomor telepon tamunya ya. Jadi tamunya nanti dapat login ke hotspot hotel menggunakan username emailnya yang sudah diinputkan pada aplikasi booking hotel. Dan untuk password hotspotnya dari nilai nomor teleponnya yang sudah diinputkan pada aplikasi booking hotel. Jadi selain bisa menyimpan data tamu pada database MySQL atau MariaDB, sistem ini juga otomatis dapat membuat user hotspot dari tamunya ya. Jadi seperti itu. Untuk video kali ini saya cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.